Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zahara dari Linguistik 6B, Sosiolinguistik kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan perihal video YouTube yang menjadi tugas ujian tengah semester. Yang insya Allah ini merupakan sejarah tentang Barack Obama, mulai dari sejarah dia bisa menjadi seorang presiden. Nah, yang saya simak itu ya kan di situ udah ada nama-nama orang pakar-pakarnya juga kan di videonya itu. Nah, jadi pada tahun 2004 itu seorang senator satu masa dari Illinois itu mengambil panggung untuk menyampaikan pidato utama di Konvensi Nasional Demokrat di Boston. Nah, pada saat Barack Obama selesai berbicara, Demokrat di seluruh negeri tahu bahwa mereka telah melihat masa depan partai mereka. Nah, terus pakar pidato politik yang ditampilkan dalam video YouTube tersebut, salah satunya yaitu ada Michael A. Cohen. Aku gak tahu A-nya itu apa karena di titik jadi entahlah ya. Dia itu seorang penulis, itu langsung dari jejak kampanye katanya. Terus Mario Cuomo itu seorang mantan gubernur New York. Terus ada Robert Hellman gitu ya, ketua pidato penulisan untuk wakil presiden George, dan profesor penulisan pidato, dia itu di Universitas Amerika. Terus ada Charlton McLean, itu profesor komunikasi Universitas New York. Terus ada Jeff Sessions, itu juga penulis pidato untuk Presiden Clinton dan mitra pendiri West Wing Writers. Terus di situ kan ada bilang katanya podium ya. Terus podium itu adalah seri 2 mingguan yang merangkul seni bicara di depan umum, public speaking mungkin ya, dan menghormati mereka yang ingin mengatakan sesuatu, yang ingin berbicara, berpendapat. Terus dari pidato politik bersejarah hingga pidato pembukaan kontemporer hingga pesta pernikahan, seri ini mengeksplorasi berbagai genre pembuatan pidato dan memberikan suatu analisis yang menginspirasi dan mendalam, termasuk dalam konten gitu. Misalkan kontennya itu banyak pertanyaan, bagaimana, gimana ini gitu. Ini solusi yang baik gitu. Nah, jadi YouTube tersebut memberikan kita akses yang luar biasa kepada orang-orang, mulai dari ceritanya, tempatnya, pemikirannya, yang akan mengubah mindset Anda, yang akan mengubah pikiran Anda agar menjadi seseorang yang bisa berbicara di khalayak umum, yang bisa berpikir dengan kritis, yang mindsetnya enggak gitu-gitu aja, seperti itu. Nah, terus ya yang saya simak itu karena tugasnya itu kan saya gini ya, dari Bapak itu jadi tentang Barack Hussein Obama dalam rangka campaign. Bagaimana gaya pidato seorang Barack Obama kan gitu ya, untuk memikat voter society-nya untuk memilih ia menjadi presiden Amerika. Nah, terus saya itu menyimak perkataan dari video tersebut ya, dari keseluruhan video itu. Jadi mengapa sih pidato Obama itu dapat membuat ia sampai
menjadi presiden gitu, menjadi seorang yang luhur. Apa itu? Nah, itu dalam pidatonya, kita ceritakan sekarang. Dalam pidatonya itu Obama memperkenalkan dirinya dulu, ya, memperkenalkan dirinya. Terus sedikit cerita, ayahnya adalah mahasiswa asing yang lahir dan tumbuh di desa kecil di Kenya. Dalam videonya emang disebutkan seperti itu. Terus Obama itu menceritakan cerita hidupnya, yang menjadi nyambung ke cerita besar bagian dari cerita negara Amerika. Keren banget ya. Terus kakeknya itu pernah berjuang dalam perang dunia. Itu memang wajar sih, memang keren lah. Itu dalam perang dunia kedua. Nah, jadi cerita hidupnya itu merupakan bagian dari cerita Amerika juga, karena memang berkesinambungan di antara cerita Barack Obama dengan sejarah, ada kaitannya dengan Amerika kayak gitu. Nah, terus ya itu seorang yang pokoknya masya Allah deh. Jadi jika ada seorang anak misalkan ya yang seorang anak yang nggak bisa baca misalnya, yang nggak bisa baca, itu menjadi masalah dan menjadi pikiran buat Obama. Jadi walaupun itu bukan sanak saudaranya, itu bukan keluarganya, itu bukan orang penting lah, tapi dia begitu penting gitu. Orang itu harus bisa membaca, anak kecil itu harus bisa membaca, soalnya jadi masalah banget buat dia. Keren banget kan. Terus misalkan ataupun gitu ya, siapapun ada yang mengalami kesusahan, nah itu menjadi tanggung jawabnya, walaupun itu bukan keluarganya, itu bukan sanak saudaranya, itu bukan siapa-siapanya, tapi itu menjadi tanggung jawab dia. Itu yang menjadikan orang-orang percaya, mempercayakan dirinya mungkin ya, menjadi sebagai seorang presiden. Nah, terus Obama bilang, ini bukan Amerika liberal, guys gitu, atau konservatif, tapi ini itu United States of America, ini USA ya. Obama itu dilahirkan dengan 2 anugerah, keren banget, yaitu pikirannya yang cerdas dan kemampuan berbicaranya, public speakingnya di depan khalayak umum itu sudah menjadi kebiasaan dia, udah menjadi udah keren lah gitu. Terus nah, 3 hal yang Obama lakukan di speech-nya itu ada story, antithesis, dan repetition ya. Nah, dia menekankan gitu bahwa kita semua itu satu, United States of America. Obama itu menggunakan gestur saat berpidato, menunjukkan bahwa dia sosok yang dinamis dan energik, sehingga penampilan pidatonya itu pidato Obama itu lebih baik, lebih bagus dari jika dibandingkan dengan John Kerry. Tahu kan John Kerry? Nah, inilah mungkin ya, dan inilah pidato yang membuatnya menjadi seorang presiden seperti itu. Terus sedikit ada simakan juga kan, karena ini mulainya sejarah tentang Obama dan sejarah tentang masuk juga ke sejarah Amerika ya kan. Nah, sebenarnya ayahnya Barack Obama itu adalah seorang pengembala kambing di Kenya itu ya, di desa kecil itu yang tadi disebutkan di video. Dia yang kemudian mendapat beasiswa belajar di Amerika. Pantes saja anaknya pintar. Ternyata bapaknya juga pintar. Nah,
setelah lulus, ia itu menjadi ekonom senior untuk negara kelahirannya. Sedangkan Ibu Obama yang bernama Ann Dunham kalau nggak salah ya, adalah seorang yang berkulit putih yang berasal dari Texas dan Washington. Keren banget sih, dari dua negara. Obama itu mendapat gelar sarjana ilmu politik di Columbia University pada tahun 1983. Kemudian ia menempuh pendidikan hukum dan lulus dari Harvard University, guys, di tahun 1991. Nah, sejak itu juga ia banyak berkecimpung di dunia advokat untuk masalah hak-hak sipil dan bertemu dengan jodohnya sesama pengacara muda. Keren ya, yang bernama Michael Robinson. Nah, mereka menikah pada tahun 1992. Terus kan sebelum Barack Obama menjadi presiden juga, Obama itu senator untuk Illinois kan. Di video tersebut disebutkan seperti itu, dari partai Demokrat, tapi bukan Demokrat Indonesia, tapi bisa jadi sih, nanti aku cari ya. Terus sementara John McCain itu ya, rivalnya katanya, itu adalah senator untuk Arizona dari Partai Republik. Sosok McCain tak asing bagi publik Amerika gitu, pasti udah pada kenal. Nah, ia punya rekam jejak panjang sebagai mantan tahanan perang yang sudah kedua kalinya mengikuti pemilu presiden. Keren ya, ya Allah. Nah, selain itu juga Barack Obama itu adalah presiden ke-44 Amerika Serikat. Barack Obama adalah orang Amerika berdarah Afrika pertama yang memegang jabatan penting sebagai presiden Amerika Serikat, menggantikan Presiden George Walker Bush. Bush bukan sih, ya itulah. Beliau itu adalah senator dari Illinois Amerika Serikat juga, yang menjabat dari 3 Januari 2005 hingga 18 November 2008. Nah, terus ya, Obama itu menyatakan berhenti dari posisinya sebagai senat ya demi persiapan kampanye presiden yang ia lakukan setelah maju ke pemilihan presiden Amerika Serikat. Karena pidatonya tersebut, dia pede untuk menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Keren banget. Terus dia itu tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Popularitas Barack Obama semakin menanjak seiring pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden Amerika Serikat itu kalau nggak salah pada tahun 2008. Terus semua media massa itu ya kan udah, kayaknya dulu udah musim Facebook ya, pas adanya Obama jadi mau jadi presiden itu udah ada teknologi canggih. Jadi di semua media massa itu memberitakan pria berkulit hitam tersebut, politisi Partai Demokrat itu dalam pemilihan Obama gitu ya, melawan Senator John McCain, wakil dari Partai Republik. Keren gak sih, Obama itu memenangkan pemilihan dengan 52,9% suara. Dia diambil sumpah sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009 dalam sebuah upacara perdana di US Capitol, Amerika Serikat. Nah,
Jadi pada pemilihan presiden yang selanjutnya, Obama kembali mencalonkan diri. Dia terus mencalonkan diri sebagai presiden dan mengalahkan Mitt Romney. Gitu. Jadi seperti halnya politisi lain gitu kan. Pada masanya kampanyenya, Barack Obama itu juga melakukan pidato untuk menggalang suara dan memenangkan pemilihan. Nah, pidato terus ada ini, Pak, pernah pidato Obama yang ditayangkan gitu kan pada konvensi Partai Demokrat. Dia mengatakan, "So you see, the election 4 years ago wasn't about me, it was about you. My fellow citizens, you were the change." Katanya kayak gitu, keren banget. Dalam tuturan tersebut terlihat bahwa Obama menunjukkan kerendahan hatinya untuk memikat masyarakat Amerika. Itu salah satu kutipan pidato Barack Obama pada saat ingin mencalonkan sebagai presiden. Sebenarnya partai politik di Amerika Serikat itu pada awal kemunculannya kurang mendapatkan simpati dari pejabat pemerintahan di Amerika. George juga bahkan memandang partai politik itu sebagai kekuatan subversif doang gitu, dan berbahaya bagi kesatuan bangsa. Berbahaya, takutnya perang mungkin ya. Nah, partai-partai ini muncul dikarenakan adanya perbedaan persepsi mereka tentang sistem pemerintahan di Amerika. Makanya diadakan beberapa partai gitu. Nah, sekarang ini sistem partai politik Amerika itu didominasi dua partai waktu itu tuh ya. Partai Demokrat dan Republik yang dianut. Nah, tadi itu dua partai kan ya, Demokrat sama Republik. Nah, ketika Obama mencalonkan diri menjadi presiden, ya saya review kembali, merujuk kembali mungkinnya yang tadi saya jelasin, itu dia kan tergabung dalam Partai Demokrat tuh. Dalam pemilihan umum partisan, para calon diajukan oleh parpol atau mencari kantor publik sebagai peserta independen. Lalu tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal surat suara pemilihan umum. Biasanya para calon dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat primer partai yang bersangkutan. Terus sedangkan para calon dari partai kecil atau independen harus melengkapi proses permohonan. Isu demokrasi itu telah menjadi ide mutlak ke depannya gitu kan dalam tata pergaulan internasional Amerika Serikat. Jadi telah menjadi ketentuan dari pemerintahan yang terbentuk di Amerika Serikat tersebut. Apakah dari Partai Republik atau Partai Demokrat untuk senantiasa merumuskan misi baru dalam melakukan konsolidasi dan mempropagandakan demokrasi. Oleh karena itu, itulah ya perjalanan politik Obama gitu kan terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Terus ya pada saat Obama itu menjalankan ada perjalanan sebagai menuju sebagai presiden Amerika Serikat gitu ya. Nah, Obama itu harus berurusan juga dengan hal-hal yang dialami Washington gitu pada 2 dekade lampau itu ya, yakni penolakan, ancaman, terus pembunuhan dari sekelompok kulit putih. Terus ancaman kulit putih ini nyata dan setidaknya secara verbal gitu lah. Setelah kemenangan Obama ya, beberapa orang malah khawatir akan munculnya tindak kekerasan terhadap Obama untuk memusnahkan
tindak kekerasan untuk memusnahkan ambisinya. Lalu Obama itu terlibat sebagai penggerak sebuah komunitas. Ia bertujuan melakukan sebuah perubahan sebagai pelopor suatu perubahan. Obama ingin memperdalam kemampuan di bidang hukum untuk melengkapi kemampuannya untuk menegakkan hak-hak sipil. Obama pun pergi ke Harvard tahun 1998. Sepertinya dia mengikuti jejak ayahnya yang lulus di Harvard, yang lulus sebagai pengembala kami. Nah, yang jadi enaknya itu loh, relasi Harvard itu yang sangat berguna banget gitu. Jadi salah satu alasan mengapa mengapa orang-orang senang banget gitu Obama menjadi presiden. Soalnya dia itu mendengarkan keputusan apapun yang diambil orang, diambil pendapatnya itu, gak didiemin, gak dicuekin. Itu yang baik dari Obama itu. Terus jadi orang akan tahu gitu bahwa ia telah mendengarkan, ia menguasai bagaimana memfasilitasi orang-orang agar mau terlibat dan berbicara gitu. Jadi nggak didiemin, nggak diantep. Jadi kesan rekan-rekan mahasiswa Harvard yang baik soal Obama itu menjadi salah satu modal besar bagi karir politik Obama. Keren banget, makanya dia terpilih jadi presiden. Jadi saat teman-teman kuliahnya menanyakan pilihan hidup yang digeluti sebagai Jadi saat teman-teman kuliahnya itu menanyakan pilihan hidup yang digeluti sebagai seorang aktivis, ia tak dapat menjawab langsung. Jadi malah ia menyuarakan dulu gitu, perlunya ada perubahan di Gedung Putih tempat Richard dan ante-antenya itu melaksanakan pekerjaan. Jadi sikap Obama itu menjadi sebuah dukungan untuk dia sendiri gitu. Harvard mendukung dia untuk menjadi presiden karena kecerdasannya, karena kebaikannya, karena memang kepeduliannya terhadap rakyat. Jadi Obama itu mampu menghadapi calon republik. Warga Amerika Serikat menginginkan seorang yang dianggap bisa menyatukan, seorang yang bisa dipercaya, yang bisa memahami kehidupan warga dan hidup seperti para warga itu hidup gitu. Nah, dan Obama memenuhi kualifikasi ini. Obama melejit lewat konvensi Demokrat. Popularitasnya itu membuat pertarungan melawan pesaing Republik menjadi mudah. Pada pemilu 2 November 2004, Obama meraih 69,9 suara, perolehan suara terbesar dalam sejarah pemilihan senator Amerika Serikat. Itu yang menjadi kunci utama Obama menjadi seorang presiden, menjadi seorang leluhur yang tanggung jawab dan bisa dipercaya oleh masyarakatnya, karena dia itu mempunyai pikiran yang cerdas, mempunyai hati yang baik, rendah hati, amanah, dan dapat dipercaya oleh semua orang. Dan mulai pidatonya itu dapat meluluhkan masyarakat sampai dia menjadi seorang presiden. Keren bukan? Itulah cuplikan, ya mungkin itu cuplikan video yang saya tangkap dari dari video itu gitu. Mudah-mudahan kita semua dapat terinspirasi oleh kepintarannya, oleh kecerdasannya, oleh rendah hatinya Obama. Seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada keceletan sedikit, ada banyak kata yang kurang berkenan, karena ini sedikit menginspirasi. Jadi motivasinya itu harus greget gitu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.